Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair dengan NIM 058460464. Prodi Pendidikan Agama Islam, OP BJJ Samarinda, Kalimantan Timur. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, khusus penerapannya dalam pendidikan agama Islam. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Filsafat ilmu berperan sebagai pondasi dan pengawas, sedangkan pendidikan menjadi wadah penerapan dan pengembangan ilmu tersebut. Yang selanjutnya adalah hubungan timbal balik. Pertama, bagaimana filsafat ilmu memperkuat pendidikan? 1. Memperkuat eksistensi. Menegaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah ilmu yang sah, mandiri, memiliki objek dan tujuan yang jelas. Yang kedua, menjaga keilmiahan. Memastikan materi dan metode yang digunakan benar, rasional, sistematis, dan berdasar dalil. Yang ketiga, melindungi nilai, menjamin pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan ketakwaan. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna juga memperkuat filsafat ilmu, karena pendidikan menjadi tempat menguji kebenaran teori filsafat agar terus relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena memiliki 3 pilar yang membedah masalah pendidikan sampai ke akarnya. Yang pertama, ontologi atau hakikat. Menjawab apa itu pendidikan dan manusia, memandu kita memahami bahwa peserta didik makhluk yang berpotensi dan berfitrah, bukan wadah kosong. Tujuannya mengembangkan potensi tersebut. Yang kedua, epistemologi atau sumber dan cara. Menjawab dari mana dan bagaimana cara mendapatkan ilmu yang benar. Ini menjamin keilmiahan. Dalam pendidikan agama, ilmu harus bersumber dari wahyu dan akal, disampaikan dengan metode yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, nilai aksiologi atau nilai. Menjawab untuk apa ilmu diajarkan. Menegaskan bahwa ilmu agama harus bermanfaat, mengubah perilaku, dan bermuara pada ibadah yang lurus. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh kasus spesifik. Mari kita lihat contoh konkret analisis epistemologi atau cara mendapatkan ilmu pada kasus hukum membaca Al-Quran saat belum suci. Dengan pisau analisis epistemologi, kita membedah bagaimana pengetahuan ini diperoleh. 1. Sumber ilmu diambil dari 2 jalur. Wahyu, yaitu dalil Al-Quran, dan hadis yang melarang menyentuh kecuali yang suci, serta akal atau penalaran, di mana para ulama menafsirkan makna teks tersebut sehingga muncul beragam pendapat. Ada yang ketat, ada yang memberi kelonggaran untuk keperluan belajar. Yang kedua, metode. Guru menggunakan cara ilmiah, yaitu membandingkan pendapat ulama dan menyesuaikan penerapannya. Misalnya, untuk mushaf Al-Quran, kita terapkan aturan ketat. Sedangkan untuk buku paket pelajaran, kita gunakan pendapat yang memberi kelonggaran. Hasilnya, siswa tidak hanya tahu boleh atau tidak, tapi paham dari mana asal aturannya dan kenapa demikian. Ini membuat pendidikan agama menjadi ilmiah, rasional, dan tidak dogmatis. Kemudian kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu sangat vital bagi pendidikan agama. Ia memperkuat eksistensi ilmunya, menjaga kebenaran sumber dan metodenya, serta melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa salah arah atau kaku. Namun dengan filsafat ilmu, pendidikan agama menjadi kokoh, terarah, dan mampu melahirkan generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Nah, demikianlah presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.